Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa bernafas. Itu adalah karena anugerah Tuhan. Dalam menghadapi COVID-19, ada 3 hal yang mesti kita tetap lakukan. Yang pertama, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Dan yang kedua, tetap menjaga hati dan pikiran yang positif. Dan yang ketiga, tetaplah berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan terlebih dulu dengan sebuah lagu yang terdapat di KPPK 134 yang berjudul Kristus Hidup. Layani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu Ia tetap hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suara-Nya ku dengar. Tiap ku memerlukannya, Ia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, Ia hidupkah? Benar, Kristus hidup. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kala ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu Ia memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, Ia hidupkah? Benar, Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindah Dia, penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, Ia hidupkah? Benar, Kristus hidup. Saudara-saudara, mari kita membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil
dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Demikianlah firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Sebelum kita mendengar khotbah, mari kita bersehati dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang indah. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Urapilah juga hati setiap kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengar bersama. Dan kami menyerahkan pemberitaan firman dan pendengaran akan firman-Mu ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita telah memperingati hari kesengsaraan Yesus dan merayakan hari kebangkitan Yesus. Hari ini kita akan terus membahas tema tentang kebangkitan. Adapun makna kebangkitan Yesus ialah bahwa Yesus bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Dan Allah telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita tahu bahwa kematian Yesus memberi kita pengampunan dosa, sedangkan kebangkitan Yesus memberi kita kehidupan baru. Dahulu kita mati dalam kehidupan lama, namun kini kita hidup dalam kehidupan baru. Kebangkitan Yesus memberi kita pengharapan. Rasul Paulus berkata, "Andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Tetapi puji Tuhan," Rasul Paulus berkata, yang benar ialah bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kristus bukan saja telah mati bagi kita, tetapi ia juga telah bangkit bagi kita. Sehingga hidup kita di dunia yang singkat dan sementara ini memiliki pengharapan yang kekal. Dengan kata lain, kita hidup di masa kini memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Saudara-saudara, setelah Yesus mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Injil Lukas pasal 24 mencatat
peristiwa tentang kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh beberapa perempuan yang pergi ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi. Ketika mereka tiba di depan kubur Yesus, mereka mendapati batu yang menutupi kubur telah terguling dari kubur. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, tetapi tidak melihat mayat Yesus. Tiba-tiba ada 2 orang malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Kemudian mereka segera pergi memberitahukan kepada murid-murid Yesus apa yang telah mereka lihat. Setelah itu, ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang letaknya kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Sambil berjalan mereka bercakap-cakap tentang berita kebangkitan Yesus yang mereka dengar. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap, datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Akan tetapi waktu itu mereka tidak dapat mengenal Yesus, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sampai mereka duduk dan makan bersama dengan Yesus. Waktu itu Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Maka terbukalah mata mereka, sehingga mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kemudian mereka segera bangun dan kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan kejadian ini kepada murid-murid Yesus lainnya. Dan sementara mereka bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak, Ibu, Saudara, ayat 37 berkata, ketika murid-murid melihat Yesus, mereka terkejut dan takut karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu dalam bahasa Yunani pneuma, artinya roh. Bapak, Ibu, Saudara, siapakah di antara kita yang pernah melihat hantu? Siapa yang tidak takut akan hantu? Yang dimaksud dengan hantu sebenarnya adalah setan atau roh-roh jahat. Setan atau iblis pekerjaannya ialah suka menipu manusia dan menakut-nakuti orang. Dia suka menyamar orang yang kita kenal atau keluarga kita yang baru meninggal sebagai hantu untuk menakut-nakuti orang. Sebagian orang Tionghoa percaya, jika ada keluarga yang meninggal, maka pada hari yang ketiga, rohnya akan pulang rumah untuk menjumpai keluarga dan berkata-kata dengan dialek yang dipakai semasa hidupnya. "Saya ini kakekmu, ya, saya ini nenekmu." Saudara, hal ini membuat keluarga menjadi sangat ketakutan. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus mati pada hari yang ketiga. Dia kembali menjumpai murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya, "Aku inilah Yesus." Nah, saudara, kalau Yesus berkata demikian, saya percaya murid-muridnya akan lari ketakutan. Tetapi puji Tuhan, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sungguh pun demikian, murid-murid terkejut dan takut karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya, saudara, Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kalau Tuhan dibalik, ya, kalau kata Tuhan dibalikin itu menjadi hantu. Ya, dipuji Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan. Dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, pernah ada seorang gadis remaja Kristen.
Suatu hari dia kemasukan roh jahat. Dan ternyata roh jahat ini adalah meniru suara neneknya. Waktu dia kemasukan roh jahat ini, terdengarlah suara neneknya persis. Dan neneknya itu berbicara dalam dialek Hakka, karena dia orang Kek, saudara. Dan waktu itu keluarga sangat ketakutan. Lalu mereka memanggil pendeta untuk mengusir roh jahat itu. Dan puji Tuhan, roh jahat itu diusir keluar dari gadis remaja itu. Namun keluarga masih merasa takut dan bingung. Dan hal ini terjadi di sore hari, dan pada malam hari ini juga. Pada malam hari itu juga, atas perkenalan seorang jemaat yang saya layani dulu di Jakarta, membawa gadis ini untuk menjumpai saya, supaya saya bisa memfollow up dia. Nah saudara, saya ketika melihat gadis remaja ini, lalu saya bertanya kepada dia, apakah Anda ke gereja setiap minggu beribadah? Dia bilang iya. Saya bilang, apakah Anda setiap hari berdoa dan membaca firman Tuhan? Katanya tidak. Lalu saya menasehati dia, supaya mulai hari ini kamu mesti berdoa setiap hari dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Alias harus ada saat teduh. Kemudian saya mendoakan gadis remaja ini, ya, supaya dia hatinya ada damai. Dan setelah didoakan, saya tanya, apakah hatimu ada damai atau masih ada rasa takut? Katanya enggak lagi, hatinya ada damai. Dan orang tua waktu itu masih ragu-ragu. Dan orang tuanya ada maksud supaya anaknya jangan pulang dulu, ya, tetapi bisa cari tempat tinggal di luar rumah. Lalu dia tanya, bagaimana menurut saya? Lalu saya bilang, kalau anakmu merasa ada damai, ya pulang saja, nggak apa-apa. Ya, akhirnya mereka pulang, dan puji Tuhan setelah beberapa hari kemudian saya mendapat kabar bahwa gadis ini sudah tidak ada masalah lagi. Nah, saudara-saudara, meskipun kuasa iblis benar-benar nyata, tetapi kita tidak usah takut, karena Yesus telah mengalahkan kuasanya. Dan Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hendaknya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan rajin beribadah, suka berdoa, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Agar firman Tuhan senantiasa memenuhi ruang hati dan pikiran kita, sehingga tidak ada kesempatan bagi iblis untuk mengganggu atau menyerang kita. Saudara-saudara, tatkala murid-murid sedang dalam ketakutan menghadapi ancaman orang-orang Yahudi dari luar, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau bicara soal takut, perasaan takut adalah manusiawi. Setiap orang punya perasaan takut. Hanya jangan sampai takut berlebihan. Jika sampai takut berlebihan, maka roh ketakutan akan menguasai diri kita, sehingga hidup kita tidak punya rasa damai. Sebenarnya rasa takut bukan masalah baru yang dialami manusia zaman sekarang. Pada zaman Adam sudah ada. Tatkala Adam jatuh dalam dosa, Tuhan memanggil dia dan berkata, "Di manakah engkau?" Lalu Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Semenjak itu hidup manusia diliputi oleh perasaan takut.
Pada mulanya Allah menciptakan manusia tidak punya rasa takut, melainkan punya rasa damai, aman, dan nyaman di tengah dunia ciptaannya. Tetapi semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka mulailah manusia punya rasa takut. Kini Yesus datang menawarkan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, siapakah manusia yang berkenan kepada Allah? Saudara masih ingatkah kisah kelahiran Yesus di dunia? Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 14 mencatat. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara-saudara, siapakah manusia yang berkenan kepada Allah? Yaitu orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya. Maka mereka memiliki damai sejahtera. Saudara, saat ini banyak orang sedang hidup dalam ketakutan. Takut terhadap ancaman COVID-19. Tetapi puji Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Yesus, Yesus hadir dalam hidup kita. Yesus hadir dengan membawa damai sejahtera bagi kita melalui Roh-Nya yang ada di dalam diri kita. Roma pasal 8 ayat 15 berkata demikian, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa." Roma pasal 8 ayat 6 berkata, "Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera." Tuhan menghendaki kita hidup dalam keadaan damai dan bebas dari perasaan takut. Karena Dia mengasihi kita, Dia tidak ingin kita hidup dalam keadaan takut, cemas, atau khawatir. Karena itu Dia menawarkan damai sejahtera bagi kita. Saudara-saudara, Yesus berkata di Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yesus menawarkan damai sejahtera yang sejati. Sedangkan dunia menawarkan damai sejahtera yang semu. Tetapi sekarang yang dibutuhkan orang-orang adalah damai sejahtera yang sejati. Saudara, damai sejahtera yang diberikan Yesus bagi manusia dapat teruji. Sedangkan damai yang diberikan dunia tidak tahan uji. Apakah damai sejahtera yang diberikan Yesus bagi kita dapat tahan uji di tengah badai kehidupan kita? Jawabannya adalah iya dan pasti. Apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, selalu bersekutu dengan Dia lewat doa dan firman, juga bersekutu dan berkomunikasi dengan saudara-saudara seiman, niscaya damai sejahtera yang kita miliki di dalam Kristus akan dapat teruji. Artinya, di tengah ancaman badai, hati tetap ada damai dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Dia berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Sungguh pun demikian, murid-murid takut karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Sementara murid-murid terkejut dan takut, Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian kita melihat ayat 38 dan 39 berkata demikian. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Tuhan Yesus memperlihatkan kepada mereka tangan dan kakinya sambil berkata, rabalah aku dan lihatlah. Hantu tidak ada daging dan tulangnya, tetapi aku ini ada. Dan ketika Yesus melihat mereka masih belum percaya, berkatalah ia kepada mereka, adakah pada kamu makanan di sini? Lalu murid-murid memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Dengan demikian, Yesus terbukti bahwa dia bukan hantu atau roh yang menakut-nakuti orang, melainkan dia adalah Tuhan yang telah mati tetapi kini telah bangkit untuk memberi hidup dan damai sejahtera bagi manusia yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, tubuh kebangkitan Yesus juga bukan sebuah ilusi atau khayalan. Karena murid-murid dapat meraba dia dan dia bisa makan. Tubuh kebangkitan Yesus juga bukan seperti Lazarus yang pernah bangkit. Lazarus yang pernah bangkit dari kematian, suatu hari ia mati lagi. Tetapi Yesus setelah bangkit, dia tidak mati lagi, melainkan hidup selama-lamanya. Karena tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang tidak dapat binasa. Dan inilah tubuh yang akan kita peroleh ketika Yesus datang kembali. Orang-orang yang meninggal dalam Yesus akan dibangkitkan dengan mengenakan tubuh kebangkitan seperti Yesus. Sedangkan orang-orang percaya yang masih tinggal, tubuhnya akan diubah menjadi tubuh yang sama seperti Yesus, yaitu tubuh yang tidak binasa, tubuh yang mulia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid-murid waktu itu sedang dalam keadaan takut, bingung, sedih, putus asa, hidup tanpa pengharapan dan tanpa arah yang jelas. Bagaimana masa depan mereka? Mereka juga belum tahu pasti, karena Tuhan mereka telah mati. Hidup mereka pun menjadi tidak berarti. Tetapi puji Tuhan, waktu Yesus bangkit dan hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Maka ketakutan mereka berubah menjadi damai. Hati yang sedih berubah menjadi girang. Ada damai dan sukacita. Dan ada pengharapan bagi mereka. Tuhan Yesus yang telah bangkit memberi damai sejahtera yang sejati bagi kita. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, musuh damai selain takut adalah khawatir. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebelum adanya wabah, mungkin hidup kita juga diliputi banyak kekhawatiran. Khawatir soal ekonomi, khawatir soal kesehatan, khawatir soal pekerjaan, khawatir soal masa depan, khawatir soal anak-anak kita dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak menghendaki ada kekhawatiran dalam hidup kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala, bukan sebagian, bukan salah satu kekhawatiranmu, tetapi segala kekhawatiranmu serahkanlah kepada Allah. Sebab ia yang memelihara kamu.
Sebab Ia yang memperhatikan kamu dan mempedulikan kamu dengan penuh kasih sayang. Alasan kuat bagi kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang memperhatikan kita. Dan Tuhan yang mempedulikan kita dengan penuh kasih sayang. Dengan kata lain, Tuhan bukan Allah yang tidak peduli dengan kita. Tuhan bukan Allah yang tidak memperhatikan kita. Dan Tuhan bukanlah Allah yang tidak memelihara kita. Melainkan Dia adalah Bapa yang selalu peduli dengan kita. Dia tidak membiarkan kita yang adalah anak-anaknya bergumul sendiri dengan permasalahan dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Tetapi Dia menghendaki kita menyerahkan segala persoalan hidup kita kepada Dia. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Jangan kamu khawatir. Selanjutnya Paulus berkata, andai kata kamu khawatir, maka segeralah berdoa. Memohon dengan menyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dapat kita syukuri? Keselamatan yang Dia berikan, kesehatan yang Dia pelihara, anugerah dalam kehidupan, kita bersyukur kepada Dia. Saudara, jika kita berbuat demikian, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Secara pribadi, bertahun-tahun dan berkali-kali saya praktekkan firman ini. Dan saya pun beroleh damai sejahtera Allah yang dikatakan seperti firman Tuhan katakan. Yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Soal kekhawatiran Yesus berkata di Injil Matius pasal 6 ayat 25 dan 26. Janganlah khawatir akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Saudara-saudara, apakah Anda percaya seperti yang Yesus katakan? Bahwa kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung? Sebab itu Yesus berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, Yesus memberikan kita dua alasan supaya kita jangan khawatir. Alasan yang pertama, di mata Bapa kita jauh lebih berharga daripada burung. Jika burung saja Bapa memelihara, apalagi kita yang jauh lebih berharga daripada burung. Alasan yang kedua, Yesus berkata, Bapakmu tahu semua yang kamu perlukan. Puji Tuhan. Lalu apa respon dan tindakan kita? Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, dalam isi doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada kita, pertama-tama yang didoakan itu apa? Pertama yang didoakan bukan soal makan dan minum, melainkan soal kerajaan dan kebenaran Allah. Masih ingat isi doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Setelah itu baru berdoa,
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah murid-murid memberikan sepotong ikan goreng kepada Yesus, dan setelah Yesus mengambil dan memakannya di depan mata mereka, maka Yesus berkata kepada mereka, ayat 44 dan 45, bahwa semua yang tertulis dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur tentang Dia harus digenapi. Dan kini telah digenapi. Artinya, apa yang dinubuatkan di perjanjian lama tentang Yesus telah digenapi di perjanjian baru. Selanjutnya Yesus berkata kepada mereka, ayat 46, bahwasannya ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Hal ini juga telah digenapi. Kemudian ayat 47 sampai dengan ayat 49, Yesus berkata, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, hal-hal ini juga telah digenapi dan akan terus digenapi sampai Yesus datang kedua kalinya. Ayat 48, Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Selain murid-murid adalah saksi, siapa lagi yang adalah saksi bagi Yesus? Yaitu saudara dan saya. Dan semua orang yang percaya kepada Dia. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan ke atas diri orang-orang percaya. Maka murid-murid Tuhan pergi kemana-mana menyaksikan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang. Tetapi jangkauan mereka belum sampai ke ujung bumi. Karena itu, tugas dan tanggung jawab penyinjilan kini terletak di atas bahu saudara dan saya, serta semua orang yang percaya tanpa terkecuali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bangkit membawa damai sejahtera dan sukacita sejati bagi kita. Dia menghendaki agar kita memberitakan Injil damai sukacita tentang Yesus Kristus kepada semua orang, mulai dari tempat yang terdekat sampai tempat yang terjauh, sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan sebuah lagu lagi di KPPK nomor 265. Judulnya Damai di Hatiku. Dalam lagu ini dikatakan damai di hatiku bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Damai di hatiku bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutupiku,
ku ada damai di hatiku. Di dalam hatiku Dia milikku. Di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Damai-Nya yang indah penuhi hatiku. Umat semua memujinya. Gelap jadi terang, susah pun lenyaplah. Yesus sumber berkat yang indah. Di dalam hatiku Dia milikku. Di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Damai-Nya ku diberi, simpan di hatiku. Hidupku senang selalu. Kelak hari mulia Dia akan menjemputku pulang surga rumah Bapakku. Di dalam hatiku Dia milikku. Di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau bukan saja telah mati bagi kami, tetapi Engkau juga telah bangkit bagi kami. Dan Engkau bangkit memberikan kami kehidupan dan damai sejahtera yang sejati. Kami bersyukur bagi kami orang yang sudah percaya kepada Engkau. Kami telah memperoleh damai sejahtera yang sejati dari Engkau. Sekalipun kami menghadapi berbagai macam badai dalam kehidupan, namun hati kami tetap ada damai yang kami peroleh dari Engkau, Tuhan. Dan hari ini banyak orang membutuhkan damai yang sejati dari Engkau, tetapi mereka belum memperolehnya. Karena itu Engkau menghendaki kami pergi untuk membawa damai yang sejati dari Engkau kepada mereka yang sedang membutuhkannya, yaitu melalui Injil damai sukacita dari Yesus Kristus yang boleh kami beritakan kepada mereka. Dan kami percaya setelah orang-orang mendengar Injil damai sukacita tentang Yesus Kristus dan percaya kepada Engkau, maka mereka pun akan memperoleh damai yang sejati dari Tuhan. Ya Tuhan, pakailah hidup kami untuk boleh melakukan kehendak Tuhan sampai Yesus Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.